warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dengan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif oleh saya sendiri, Mujiati SPD dari SD Negeri Kepudang 2 sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Cilacap. Perkenalkan, untuk fasilitator saya Bapak Heri Kiswanto SPMPD, dan sebagai pengajar praktik Ibu Dia Siwi Novitalia SPD MPD. Adapun untuk rancangan tindakan aksi nyata saya di dalam modul 1.4 adalah sebagai berikut. Adapun untuk kegiatan aksi nyata saya yang pertama yaitu diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa uladihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Mujiati SPD selaku Kepala SD di Kepudang 2, Bapak Ibu yang saya banggakan, marilah kita memberikan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul di SD Negeri Kepudang 2 tanpa ada halangan apapun. Semoga kehadiran kita mendapat berkah dan manfaat bagi kita semua dan bagi dunia pendidikan Indonesia. Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa mendapat syafaatnya di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini Sabtu Wage 22 Juli 2023 dengan acara diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif CGP Angkatan 8. Semoga pada hari yang baik ini, kebetulan ini hari Sabtu Wage, menurut budaya hitungan Jawa, Sabtu itu 9, Wage itu 4, dijumlah 13. Jatuhnya jatuh, duduk, berarti mendapat jabatan. Semoga saja Bu Muja yang sangat menghormati budaya kita, budaya Jawa, beliau sangat menghargai kebudayaan sebagai kebinekaan. Semoga dengan kegiatan ini di hari yang baik ini, semoga Bu Mujiati dapat melaksanakan CGP dengan baik, lancar, dan dapat mendapatkan sertifikat CGP. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan acara pada siang hari ini, acara diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif aksi nyata modul 1.4. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua inti pemaparan oleh beliau Bu Mujiati SPD, dilanjutkan penutup. Marilah kita acara pada siang hari ini buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya memasuki acara inti pemaparan aksi nyata modul 1.4 budaya positif kepada beliau Ibu Mujiati SPD, kami serahkan sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru SD Negeri
syafaatnya di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu yang hormati, pertama sebelum saya memaparkan tentang pemahaman budaya positif, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat SDN Program 2. Selamat datang. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin di sekolah kita yang tercinta ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang pada siang hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk bisa menghadiri kegiatan aksi nyata dari modul 1.4. Perlu Bapak Ibu ketahui, sebelumnya Bapak Ibu, saya mengikuti kegiatan pendidikan calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Cilacap yang dimulai pada tanggal 10 Mei 2023 dan alhamdulillah untuk sampai hari ini kami sudah menyelesaikan modul 1 dari 4 modul ya, yang modul 1 terdiri dari 4 modul, yaitu modul 1.1 tentang paradigma pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro, kemudian modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga tentang 1.3 tentang visi dan misi tentang visi guru penggerak, dan yang terakhir ini adalah modul 1.4 tentang budaya positif. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, sebelum kita memasuki pemaparan diseminasi tentang budaya positif, nanti yang akan kami paparkan konsep utama modul budaya positif ada 7 poin, 7 pemaparan. Di antaranya adalah perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian yang ketiga teori motivasi, dukungan dan penghargaan restitusi, kemudian yang keempat keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, untuk permulaan kita mengikuti diseminasi hari ini ada kegiatan tentang mengepalkan tangan. Coba Bapak Ibu, kegiatan ini kita untuk memahami perubahan paradigma. Kegiatannya ada A dan B. A itu Anda, ya, ibaratkan A itu Anda, B itu teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan teman Anda. B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B itu bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Baik, untuk kita praktekkan kita praktekkan untuk mencoba mempraktekkan teori kontrol. Pertama, mengepalkan tangan, coba buat tulisan tulisan di secari kertas yang sudah saya siapkan, monggo untuk bisa ditulis. Sudah nih Bapak Ibu? Sudah? Baik Bapak Ibu, dengan pasangan teman Anda kita tolong untuk bisa mempraktekkan, coba untuk yang kegiatan mengepalkan tangan, ada yang bisa membantu saya? Bu Lucy sama Bu Leni coba untuk bisa
di genggam Bu Eni itu apa? Secari kertas yang berisi tulisan. Mereka saya tahu itu apa? Tidak boleh, cukup lihat dari luar saja. Seberapa pentingkah sehingga harus dirahasiakan kepada saya? Ini menyangkut kehidupan saya ke depannya. Bu Eni yang cantik, saya ingin tahu itu apa? Bolehkah? Tidak boleh. Saya mohon, kita kan berteman. Bolehkah saya tahu? Ini kita berdua yang tahu. Tidak, karena ini adalah rahasia pribadi saya. Jadi ini tetap saya genggam dan tidak akan saya beritahu kepada siapa. Jadi seperti itu. Baik, nah, kemudian minta tolong satu lagi untuk ya mempraktekkan kegiatan kepelantangan. Kira-kira yang satu, monggo Pak Irfani sama Bu Silvi, ya silakan. Ibu Siti yang Mas yang cantik itu yang di depan apa yang di genggam itu boleh tahu saya isinya apa? Tidak boleh ini rahasia. Kan kita ke depannya bersama. Masa kita harus ada rahasia di antara kita? Mohon maaf, ini tentang keseharian saya. Aku juga perlu tahu isi rahasianya seperti apa biar lebih mengenal depannya. Gimana Bu? Gak apa-apa, hari ini kita masih tahu. Saya mau setelah yang tahu. Ya kita nanti rahasiakan berdua. Baiklah, saya buka. Baik, terima kasih Bu, yang manis. Besok kita akan saudara Bu. Gelang karir. Persiapan untuk hari depan Bu. Jadi kira-kira apa yang terjadi ya Bapak Ibu? Bisa jadi karena bujuk rayuannya itu tetap dia bersikukuh untuk mempertahankan sesuatu yang berharga ada pada dirinya, dan ada juga yang karena bujuk rayunya akhirnya terbukalah apa yang ada di genggaman tangan kita. Itu berarti bahwa kontrol ada pada diri kita, mau membuka atau mau menutup dari kepala tangan tadi, bahwa kita lah yang mengontrolnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk teori kontrol dari Dr. William Glasser menuliskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi tentang teori kontrol diantaranya adalah ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol atau teori pilihan. Tadi saya bertanya siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol. Untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi sebagai guru kita ya kepada murid, kita kadang memaksa memberikan pembelajaran kepada murid supaya mendengarkan apa yang kita berikan kepada murid. Kemudian
wajib kok tidak membuka, ada suatu paksaan harus dibuka gitu. Itu sesuai dengan teori stimulus respon. Model berpikir menang atau kalah. Jadi siapa yang dia bisa membujuk supaya temannya membuka kepala tangannya, itu dia akan merasa menang. Begitu. Kemudian perbedaannya dengan teori kontrol atau pilihan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Seperti kita sebagai seorang guru kepada muridnya, kita memahami kebutuhan murid. Kebutuhan murid itu apa? Kita memahami. Dan untuk pendidikan dari paradigma pendidikan nasional dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menghamba pada murid. Pendidikan adalah menghamba pada murid. Jadi kita sebagai guru hanya sebagai motivator, fasilitator, jadi memandang bahwa murid itu adalah punya kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi, kegiatan membuka berusaha untuk membuka temannya kepala tangannya, ada yang mau membuka kepala tangannya dan ada yang bisa untuk dibuka kepala tangannya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang-menang. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensi, sehingga para murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berikutnya, disiplin positif. Nah, apa itu makna disiplin? Seperti kita ketahui, kalau disiplin itu cenderung kepada apa, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kepada peraturan yang memaksa kita lah, peraturan yang itu makna disiplin yang kita sering terapkan. Baik Bapak Ibu, untuk disiplin itu apa sih? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai? Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, seperti yang sudah kita katakan kepada murid kita bahwa disiplin ya kamu harus begitu, kamu harus seperti ini. Bukan dengan apa yang kita hargai ataupun pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi kita sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan universal diantaranya adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang.
Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Glaser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut teori Gosen. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Seperti Bapak Ibu ketahui, 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Diantaranya adalah yang pertama, ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir, yang keenam adalah kreatif. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, ini adalah yang namanya motivasi itu ada dua macam. Motivasi dari luar, ya, dan dari dalam. Motivasi dari luar atau motivasi eksternal. Ini contohnya, ini tujuannya ya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian ada lagi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini motivasi eksternal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini termasuk motivasi internal. Nah, ini yang nanti menjadi tujuan disiplin positif. Kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga dapat untuk memerintah diri sendiri. Tadi ada motivasi intrinsik dari diri murid. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dan arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan tidak efektif, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Dari penjelasan tadi, seperti kita ketahui, kalau kebiasaan kita kepada muridnya ya seperti saya sendiri memberikan misalkan motivasi berupa penghargaan. Kalau misalnya kamu bisa seperti ini, saya beri hadiah apa gitu, itu termasuk penghargaan. Ternyata itu tidak baik untuk perkembangan motivasi intrinsik dari murid tersebut. Jadi untuk kebiasaan memberikan penghargaan kepada murid ini nanti akan menjadi faktor ketergantungan. Oh iya, kalau misalkan diberi, nanti saya dapat bisa menjawab seperti ini, saya diberi hadiah seperti itu. Jadi faktor ketergantungan. Dan ini juga merusak hubungan. Ya, misalkan yang tidak mendapatkan penghargaan itu akan merasa dirinya bahwa dia itu minder, tidak bisa menjawab. Nah ini. Kemudian mengurangi
motivasi intrinsik. Jadi dalam diri siswa adanya tadi ketergantungan. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi itu pengakuan perlu diingat beberapa hal. Berilah pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Contohnya, jadi kita nanti kepada murid jangan memberikan berupa barang begitu ya, tapi memberikan apresiasi berupa ucapan-ucapan atau perkataan positif ya, berupa pujian begitu. Contohnya ini diantaranya adalah, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi nilai kebajikannya di sini adalah rasa empati, ya, rasa empati. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nilai kebajikannya adalah kepedulian. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawab. Itu tadi contoh dari nilai kebajikan. Berikutnya tentang hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi ini beda ya Bapak Ibu. Hukuman cenderung kepada murid yang tidak bagus. Misalkan seperti ini, ada contoh tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku, kalimatnya adalah saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mencatat 100 kali di dalam buku itu kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi ini Bapak Ibu? Termasuk? Iya, hukuman. Berikutnya yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk apa ini Bapak Ibu? Termasuk hukuman. Nah, kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, termasuk konsekuensi. Yang terakhir, memberikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Jadi hukuman dengan konsekuensi itu berbeda ya. Kalau yang hukuman itu cenderung kepada murid, nanti adanya dia diberi hukuman, nanti kedepannya jangka panjangnya dia akan merasa minder, putus asa, ya Bapak Ibu. Kemudian yang konsekuensi dia itu bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Misalkan tadi sudah menumpahkan air di kertas atau di meja, ya. Konsekuensinya ya anak itu harus membersihkan, bukan malah suruh membersihkan WC supaya sampai bersih gitu. Kalau seperti itu termasuk hukuman, bukan konsekuensi. Berikutnya Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Beda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus atau tanggapan, mendorong
konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi untuk sementara waktu, tidak untuk jangka yang panjang. Materi berikutnya adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, yang menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Teknik ini menurut Gosen 2004. Nah, dari teori restitusi ini ada yang namanya hukuman, konsekuensi restitusi ya. Untuk ada identitas gagal itu yang hukuman, kemudian yang identitas sukses itu yang tadi seperti konsekuensi dan restitusi. Yang termasuk identitas gagal itu yang tadi hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang, korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus, itu kalau hukuman. Murid atau anak akan membenci peraturan atau disiplin. Kemudian yang identitas sukses, ini yang disiplin positif adalah konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari dulu, membantu penerapan, mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Dan ada ucapan rasa terima kasih setelah dia mengetahui bahwa kesalahannya itu sudah diperbaiki. Begitu. Kemudian restitusi. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang, korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah dapat terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak menghormati dirinya dan juga orang lain. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Restitusi itu pemecahan masalah nih Bapak Ibu. Pemecahan masalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi murid itu tidak terkucilkan ya setelah adanya penanganan masalah dengan tindakan restitusi. Murid tetap dia itu berkumpul dengan kelompoknya, tidak merasa minder, tidak merasa dikucilkan begitu. Berikutnya pemahaman tentang keyakinan
menjaga jarak 1,5 meter. Ini juga tentang kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya ya ini disiplin ya, disiplin waktu ya, disiplin ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi nanti kita membuat keyakinan kelas, bukan lagi peraturan. Keyakinan kelas itu dibuat dengan kata-kata positif. Jangan sampai ada kata-kata negatif. Misalkan jangan membuang sampah sembarangan. Itu kan ada kata-kata yang negatif adalah jangan. Untuk keyakinan kelas, jika jangan membuang sampah di kelas sembarangan, bagaimana ini keyakinan kelasnya kira-kira? Menjaga kebersihan gitu. Menjaga kebersihan. Jadi keyakinan kelas itu nanti disepakati oleh masing-masing kelas. Biasanya ini dibuat ketika awal semester, kita buat keyakinan kelas. Mau apa supaya anak itu belajarnya juga nyaman, aman, merasa senang begitu, oke? Misalkan kalau dulu peraturannya tidak boleh datang terlambat. Nah, ini keyakinan kelasnya seperti tadi apa? Disiplin gitu. Disiplin atau datang lebih awal. Jadi jangan sekali-kali kita membuat keyakinan kelas dengan memakai kata-kata yang negatif, memakai kata-kata yang positif. Nah, ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu selalu kembalikan, misalkan ini ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, menggunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, untuk keyakinan kelas ini hilangkan seperti tadi, hilangkan kata-kata yang negatif, membuat keyakinan kelas dengan menggunakan kata-kata yang positif. Seperti tadi, kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti ini keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, nah menghormati orang lain, menghormat begitu. Dilarang mengganggu orang lain, bisa menghormati orang lain, bisa juga berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, nah ini keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar ya. Gunakan masker, ini kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas, ini juga keselamatan, keamanan. Pemahaman berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ada lima kebutuhan dasar manusia. Di antaranya adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang termasuk kebutuhan bertahan hidup adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ini kebutuhan dasar penguasaan. Yang keempat, kebutuhan dasar kebebasan. Mandiri, memiliki pikiran, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, bermain, humor, antusias, gitu. Ya, itu tadi
ya, yaitu butuh keamanan, kesehatan, tempat tinggal, kemudian kasih sayang dan harus terima. Kasih sayang misalkan seperti apa ini Bapak Ibu? Kasih sayang ya contohnya rasa diterima, ya, rasa diterima, dipedulikan, berbagi bersama, menjadi perhatian, perhatian, mendapat perhatian ya, dari gurunya ya. Kemudian penguasaan harga diri, misalkan keinginan untuk dianggap, anak juga pengen dianggap, jangan diremehkan, yang punya kemampuan untuk berprestasi diakui juga didengar. Kebebasan kesenangan. Nah ini untuk motivasi ya, ringkasan dari tadi untuk motivasi guru berbuat identitas gagalnya sebagai pemukul, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini nggak boleh, ini kita sebagai seorang pendidik ya. Pembuat merasa bersalah. Ini 5 posisi kontrol ya, 5 posisi kontrol. Untuk lebih jelasnya kita tayangkan dulu ya, kita tayangkan dulu untuk supaya Bapak Ibu nanti memahami dari posisi kontrol ada 5. Akan saya tayangkan mengenai 5 kejadian, 5 posisi kontrol. Bentar Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali
Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Saya baca ya, kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang
tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan tadi tentang 5 posisi kontrol. Di antaranya tadi adalah yang pertama adalah posisi penghukum, yang kedua pembuat naskah bersalah,
Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Yang kelima adalah sebagai manajer. Seperti tadi kita saksikan video tentang kejadian sebagai penghukum ini, guru berbuat menghadik, menunjuk-nunjuk, menyindir, menyakiti, kemudian yang membuat rasa bersalah adalah berceramah dan mengatakan seharusnya kamu ini benar-benar seperti ini, ibu kecewa sama kamu, lain gitu ya tadi seperti tayangan tadi. Kemudian posisi sebagai teman ini membuat guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian sebagai pemantau menghitung dan mengukur. Dan yang terakhir ini untuk posisi sebagai manajer, guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi tentang keyakinan kelas apa yang sudah disepakati, ya, misalnya datang terlambat itu sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati. Biasanya adalah tadi gimana, datang, oh iya, menghargai diri dan orang lain, ya. Kemudian guru berkata lagi, kalau kamu yang penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, hasil dari penghukum ini memberontak, menyalahkan orang lain untuk berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, begitu. Karena sudah kebiasaan guru itu sebagai penghukum, dia itu marah-marah. Dampak pada murid, posisi sebagai penghukum, murid akan mengulangi kesalahannya lagi. Karena sudah membiasakan bahwa paling besok dia marah lagi kalau misalnya saya datang terlambat begitu. Kemudian yang posisi sebagai pembuat rasa bersalah, ini guru berkata, kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakannya ibu stres, ibu kecewa. Kemudian hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Nah, murid berkata, maafkan saya. Jadi dampaknya pada murid adalah murid merasa rendah diri, merasa bersalah, begitu ya. Kemudian pada posisi yang identitas berhasil atau sukses ini ada pada posisi teman dan pemantau. Yang posisi teman, guru seperti tadi berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah membantu kamu, gitu. Kemudian hasilnya adalah ketergantungan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak itu teman saya, ternyata begitu. Kemudian dampaknya bagi murid adalah lemah, tidak mandiri, tergantung. Berikutnya yang keempat, posisi sebagai pemantau. Apa peraturannya? Menyesuaikan diri bila diawasi, gitu ya. Kemudian dampaknya bagi murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan yang terakhir, posisi sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, kemudian mengevaluasi diri, bagaimana cara
memperbaiki diri. Dan yang terakhir adalah pemahaman tentang segitiga restitusi. Untuk lebih memahami lagi, saya akan menayangkan video tentang restitusi, segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak.
dan senantiasa proaktif? Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersahabat dengan teman diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah.
Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya. Nah, baik Bapak Ibu, kiranya cukup ya untuk yang segitiga restitusi ya. Ada tadi 5 posisi kontrol, kemudian pemecahan masalahnya memakai segitiga restitusi. Segitiga restitusi ya Bapak Ibu, ada yang pertama adalah menstabilkan identitas ya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Bapak Ibu, demikian tadi untuk diseminasi pemahaman dan penerapan tentang modul 1.4 budaya positif. Dan untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo untuk Bapak Ibu, barangkali dari pemaparan saya tentang diseminasi budaya positif, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Jati yang telah memaparkan begitu jelas mengenai budaya positif. Yang saya tanyakan kepada Bu Jati, posisi kontrol yang bagaimana, yang pas atau yang sesuai untuk kita sebagai guru atau pendidik? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Lucy. Tadi sudah dipaparkan ya tentang 5 posisi kontrol. Diantaranya adalah yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Dan posisi yang nanti diharapkan kita sebagai seorang pendidik, sebagai guru adalah posisi yang sebagai manajer. Sebagai manajer, kita sebagai seorang guru bisa memanage ya, mengetahui apa kebutuhan murid. Jadi kita selalu menyelesaikan masalah dengan tadi seperti tadi menanyakan duduk permasalahannya, kemudian menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati apakah dia melanggar atau tidak, dan kemudian diselesaikan dengan baik-baik sehingga anak itu merasa dia itu dihargai, dipedulikan oleh gurunya, oke? Jadi posisi yang sesuai adalah posisi sebagai manajer. Begitu Bapak Ibu? Kira-kira cukup ya? Cukup untuk sesi tanya jawab. Nah, berikutnya yang terakhir kita ada sesi refleksi. Sesi refleksi nanti tolong Bapak Ibu untuk bisa menuliskan ya, di secari kertas yang sudah saya sediakan tadi, untuk menuliskan perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan diseminasi untuk melengkapi aksi nyata pada hari ini apa. Kemudian yang kedua, hal apa yang akan Anda perbaiki setelah mengikuti kegiatan ini. Barangkali ada yang belum kebagian ini, tolong ditulis
Bapak Ibu sudah? Ya, monggo untuk bisa dikumpulkan ya. Sebagai bukti nanti saya melakukan kegiatan hari ini. Baik, sebagai sampel saja ini Bapak Ibu untuk saya bacakan dari Bu Silvi. Saya merasa senang mendapatkan pengetahuan yang baru yang saya peroleh mengenai budaya positif. Kemudian hal apa yang akan saya perbaiki adalah bagaimana saya akan memposisikan diri saya ketika bersama dengan peserta didik atau murid supaya lebih baik lagi. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Dan untuk yang lainnya nanti untuk sebagai dokumentasi saya. Demikian Bapak Ibu untuk diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman dari saya tentang budaya positif modul 1.4. Kiranya cukupkan sekian. Apabila ada dari saya tutur kata dari saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang disampaikan oleh beliau Ibu SPD. Kita lebih mengetahui tentang teori kontrol. Sesuai dengan sabda Nabi, setiap orang dilahirkan dalam keadaan bersih. Orang tua lah yang menjatuhkan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Dengan teori kontrol tersebut, kita sebagai jiwa pendidik, kita memilih untuk posisi yang manajemen. Kita bisa menjadi manajemen untuk anak-anak kita, manajer untuk anak-anak kita, sehingga kita dapat mentransfer ilmu kita sebaik mungkin dan mencipta generasi yang terbaik untuk bangsa kita. Terima kasih dari saya, mohon maaf, banyak salah dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pembuatan keyakinan kelas 4 SD Negeri Kebudan 2 Kabupaten Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Terima kasih. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Anak-anak, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang tadi datang dari bawah? Siapa? Mbak Lulu. Oh iya, Mbak Lulu. Yuk, Mbak Lulu untuk memimpin berdoa. Wa
pelajaran hari ini. Anak-anak berangkat semua ya? Alhamdulillah, tandanya kalian semua pada pagi hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, pada pagi hari ini adalah awal masuk kita pada pembelajaran tahun pelajaran yang baru, yaitu tahun pelajaran 2023-2024. Nah, pada awal tahun pelajaran ini, sebelum kita memulai pembelajaran berikutnya, kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kalau dulu itu keyakinan kelas namanya peraturan. Tahu peraturan ya? Mengapa dibuat peraturan di kelas? Supaya belajar lebih nyaman, supaya belajar lebih tenang, gitu ya. Itu dibuat peraturan dan supaya lebih nyaman, tenang, senang begitu. Nah, untuk hari ini kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas 4 SD Negeri Kebudan 2. Baik anak-anak, untuk keyakinan kelas itu dibuat tidak seperti dulu pada waktu kita membuat peraturan. Misalnya dulu namanya peraturan seperti jangan membuang sampah sembarangan, tidak boleh makan di kelas, ya, tidak boleh mencoret-coret tembok. Nah, untuk keyakinan kelas itu nanti kita membuatnya tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif. Kata-kata negatif itu kata-kata seperti tidak boleh, jangan, dilarang, ya. Itu tidak menggunakan kata-kata yang negatif, tapi menggunakan kata-kata yang positif. Misalkan jangan membuang sampah sembarangan. Keyakinan kelasnya adalah menjaga kebersihan. Kemudian disiplin, seperti datang lebih awal. Kalau dulu jangan datang terlambat ke sekolah, tidak boleh memakai kata-kata jangan. Kemudian dilarang, tidak boleh, jangan ada kata-kata yang negatif, ya. Jelas anak-anak? Kalau sudah jelas, mari kita bersama-sama kita sepakati keyakinan kelas 4 ini, ya. Nanti anak-anak bisa menuliskan keyakinan kelas kalian di sticky note yang guru bagi. Kalau sudah, ya, sekarang bagi ke belakang. Nanti kalian tulis keyakinan kelas 1 saja. Keyakinan kelas 1 saja. Ke belakang, Mas. Ya. Ditulis sesuai dengan keyakinan kelas masing-masing, tidak boleh memakai kata-kata yang negatif. Kata-katanya harus positif seperti yang guru contohkan tadi. Tidak boleh menuliskan jangan membuang sampah sembarangan, tapi tuliskan misalkan menjaga kebersihan, ya. Kalau sudah ditulis, nanti kalian tempelkan di papan tulis, ya. Tulis dulu, yuk, keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama di kelas 4 ini. Dituliskan di sticky note masing-masing satu saja keyakinan. Ya. Gimana? Ada kesulitan? Ya. Mengembalikan barang.
Kalau sudah, bisa kalian tempelkan di papan tulis yang sudah. Sudah semua anak-anak? Sudah? Yuk, kalau sudah, ya mulai itu dari paling timur. Yuk, dari yang paling timur. Silakan untuk bisa menempelkan di papan tulis depan. Di paling atas ini ya, nanti yang bawahnya menyesuaikan. Ya, selanjutnya, ya Mas, maju. Ya, terus belakangnya Mas Adek. Terus, ya. Ya, sebelahnya. Ya, orang. Ayo, terus ya, satu-satu cepetan. Ya, ditempelkan di bawahnya boleh. Sini. Nah, terus yuk, dilanjutkan belakangnya Mas Afi. Lanjut, yuk. Mas Afi. Terus, yuk, belakangnya maju. Kebalik ini. Yuk, terus Mas, yuk. Terus. Ya, terus belakangnya. Ya, sebelahnya bisa ini, urutan sini. Mas Lutfi, ayo maju. Mau apa? Ya, terus. Ya. Ya, Mbak Kinan, sama Mbak Kolita, Mbak Nafisa. Nah, ini. Ya, ini. Sudah semua anak-anak? Sudah. Kalau sudah, mari kita perhatikan keyakinan kelas yang sudah kalian tulis. Yang sudah kalian tulis. Perhatikan, ini yang pertama adalah menghormati orang lain. Baik, menghormati orang lain. Kemudian ini sama ya, sama menghormati orang lain. Ini juga menghormati orang lain. Berarti keyakinan yang pertama ini menghormati orang. Ya, menghormati orang lain. Ya. Kemudian bawahnya ini apa? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan berarti mengembalikan barang ke tempat semula. Menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, ini termasuk juga menjaga kebersihan. Ini nomor 1. Kemudian nomor 2, menjaga kebersihan. Yang ini bawahnya apa ini? Melaksanakan piket kelas. Melaksanakan piket kelas. Disiplin, ini disiplin termasuk ini ya, melaksanakan piket kelas. Melaksanakan piket kelas. Ini yang keyakinan kelas yang ketiga. Melaksanakan
mengembalikan barang ke tempat semula, kemudian memakai seragam sesuai ketentuan. Nah ini berarti ada dua keyakinan, tinggal ada dua keyakinan. Kita tetapkan. Coba yang keempat apa ini? Memakai seragam sesuai ketentuan. Kemudian yang kelima, mengembalikan barang ke tempat semula. Baik anak-anak, kalian sudah menuliskan keyakinan kelas. Nah sekarang kita sepakati bersama. Di kelas 4 ini keyakinan kelas yang nanti akan kita sepakati. Yang pertama coba menghormati orang lain. Kira-kira sepakat atau tidak? Sepakat ya? Kalau sepakat baik untuk keyakinan kelas 4 SD Negeri Kebudan 2 tahun pelajaran 2023-2024 kita sepakati yang pertama adalah menghormati siapa? Orang lain. Berikutnya yang kedua menjaga kebersihan. Sepakat tidak? Sepakat. Kalau sepakat kita tulis di keyakinan kelas yang kedua adalah menjaga kebersihan. Yang ketiga melaksanakan piket kelas. Sepakat? Nah, kalau sepakat kita tuliskan keyakinan kelas yang ketiga adalah melaksanakan piket kelas. Kemudian yang keempat, memakai seragam sesuai ketentuan. Sepakat tidak? Sepakat? Sepakat. Keyakinan kelas yang keempat, memakai seragam sesuai ketentuan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, mengembalikan barang ke tempat semula. Jadi kalian kalau meminjam punya teman, baik itu meminjam pensil, buku, atau meminjam ke sekolah di perpustakaan, kalian harus mengembalikan barang yang kalian pinjam pada tempat yang semula. Kita sepakat tidak? Kita sepakati keyakinan kelas yang kelima, mengembalikan barang ke tempat semula. Nah, baik anak-anak, kita sudah sepakati keyakinan kelas 4 SD Negeri Kebudan 2 tahun pelajaran 2023-2024 dengan keyakinan berapa keyakinan kelas? Ada 5 keyakinan kelas. Kita sepakati ya. Kalau kita sudah sepakat, baik anak-anak, pada hari ini kita sudah menyepakati keyakinan kelas. Ada 5 keyakinan kelas. Kita ulangi lagi. Yang pertama apa? Menghormati orang lain. Yang kedua, menjaga kebersihan. Yang ketiga, melaksanakan piket kelas. Yang keempat, memakai seragam sesuai ketentuan. Yang kelima, mengembalikan barang pada tempat semula. Baik anak-anak, kita sudah sepakati. Nah, mulai hari ini keyakinan kelas 4 kita laksanakan bersama-sama. Kalian harus bertanggung jawab dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati.
sepakati. Jika kalian melanggar, ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya kalau kalian melanggar dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kiranya hanya itu keyakinan kelas yang sudah kita buat. Mari kita laksanakan bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab. Siap anak-anak? Ya, sudah siap? Nah, kita akhiri pembuatan keyakinan kelas pada hari ini. Keyakinan kelas 4 SD Negeri Kepudang 2 tahun pelajaran 2023-2024. Alhamdulillah sudah selesai. Kiranya dari guru cukup sekian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Resarianti, guru kelas 4 SD Negeri Kepudang 02, rekan dari Ibu Mujiati SPD. Setelah saya mencermati dan mengamati, setelah Ibu Mujiati mengikuti pendidikan calon guru penggerak, banyak hal yang berubah pada murid dan guru. Murid dan guru lebih sadar dengan dirinya sendiri akan kewajiban di kelas maupun di sekolah. Demikian dengan kegiatan belajar mengajar, guru lebih bertanggung jawab. Hal ini terwujud karena Bu Mujiati bersama guru dan murid menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakatinya, sehingga disiplin positif tercipta pada akhirnya. Selain itu, budaya positif di sekolah juga sangat terinspirasi budaya positif yang Bu Mujiati lakukan. Ini merupakan paradigma baru dalam dunia pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Zain Ubaidillah, murid kelas 4 SD Negeri Kepudang 2. Selama ini Bu Mujiati telah mengajarkan nilai-nilai kebajikan. Saya bersama teman-teman dan Bu Mujiati di kelas sudah membuat keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Saya merasa senang membuat keyakinan kelas, sehingga saya bersama teman-teman bisa belajar dengan nyaman, aman, dan tentunya bahagia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bergerak berbagi untuk negeri.